kediamannya Sayyidina Umar. Datang, akhirnya pas lagi datang ngelihat pemimpinnya Sayyidina Umarnya lagi main sama cucu anak kecil. Segagah-gagahnya orang Pak main sama anak kecil kan kadang tetap bisa konyol-konyolan ya. Ciluk. Nah ya, Insya Allah. Maka ceritanya si Cagup ini tuh kayak ya bahasa sekarangnya mah ilfil gitu. Masa gini pemimpin kita yang menurut hadis katanya setan aja nggak berani papasan, mendingan milih jalan yang lain daripada papasan sama Sayyidina Umar gitu. Main sama anak kecil. Ngelihat ekspresinya kayak gitu dipanggil oleh Sayyidina Umar. Kamu kenapa mukanya kayak begitu? Gak punya anak cucu apa di rumah? Langsung ciut. Punya Amirul Mukminin. Iya ampun mohon maaf. Terus kamu di rumah gak pernah kayak gitu main sama anak cucumu seperti tadi? Enggak pernah sama sekali. Karena dia ngerasanya itu menurunkan wibawanya. Maka kata Sayyidina Umar, pulang kamu sana. Kenapa? Apa kurangnya kualifikasi saya? Kenapa tidak jadi dilantik, tidak jadi diangkat? Jawabannya Masya Allah. Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pakai cinta, weh. Karena kadang ketika orang berdakwah, memimpin, mengajar, kan kadang pertanyaannya, saya harus S3 dulu ya, saya harus hafal 30 juz dulu ya, saya harus nguasain berapa ribu hadis dulu ya. Ilmu penting, biar ngomongnya nggak ngalor ngidul. Tapi ya, ketika kita punya rasa kasih sayang kepada orang yang pengen kita dakwahi, ajari atau pimpin, cukup segitu juga. Karena ngedakwahin satu hadis doang hafalnya tapi pakai hati, Allah bisa menjadikan 1000 orang tergerak hatinya. Padahal modal kita satu doang tuh hadis. Daripada hafal 1000 hadis tapi niatnya salah, pengen dianggap keren. Pengen dianggap keren, nunjukin lebih pinter, menggurui. Allah bisa jadikan gak ada satupun mau mengamalkan satupun hadis padahal dari 1000 hadis yang dia hafal. Pernah kejadian juga di Surabaya ya, nyampein ilmu tapi gak pakai kasih sayang. Surabaya kita tahu lagi cuaca terik misalkan. Ini kejadiannya di lampu merah, bapak-bapak lagi diem sambil nahan panas di lampu merah, nunggu lampu merah menuju ke hijau. Sambil diem, tahu-tahu di belakang ada yang telat ngerem. Kesenggola spakbornya bukan jidatnya, bukan badannya, bukan tiguling, bukan ketabrak ya. Maka kesel dia, balik badan, yang telat ngerem tadi digebrak. Sabar dong, innallaha ma'as-sabirin tahu. Wah bener ayatnya mah, bener itu dalilnya Al-Baqarah 153 itu. Tapi ngomongnya nggak pakai kasih sayang, berantem Pak di situ. Pakai dalil padahal ya. Kasih sayang bukan berarti juga oh ya udah ngambil ilmu belakangan. Ilmu penting, karena nggak pakai ilmu ngalor ngidul. Kayak misalkan contoh ya, orang tua saking sayangnya sama anak nggak pakai ilmu, akhirnya minta apa aja selalu dikasih. Ya nanti anaknya juga yang bermasalah ya. Salah nggak pernah disalahin, minta apa dikasih, nggak boleh enggak. Kalau ada dia salah, yang mohon maaf yang dipecat ART-nya. Ketika nanti orang tuanya udah nggak ada, dia harus menghadapi dunia luar sendirian dan ketemu ke peraturan. Oh nggak bisa saya ketemu peraturan, karena peraturan adalah dirinya, itu yang dia tahu. Nah emang dulu waktu kami di pesantren, pernah cerita 95% dari santri yang bermasalah memang adalah ya anak-anak yang di rumahnya mohon maaf jadi sultan, salah nggak pernah disalahin. Ya, ada salah malah ART-nya yang dipecat, nggak bisa dia ketemu peraturan. Oh, berarti dalam Islam boleh menghukum anak ya kok? Hukuman dalam Islam itu seperti obat. Namanya obat, dosisnya tepat, sembuh. Dosisnya kebanyakan, overdosis. Dosisnya kurang, nggak mempan. Ya ukur silakan dosisnya. Ya. Jadi nggak berarti semua. Begitu juga kita hidup kan, jujur. Kalau sedari lahir sampai detik ini kita selalu kepengen apa langsung dikabul. Nggak pernah ada satupun doa kita belum dikabul. Jujur, jadi manusia seperti apa kita kira-kira? Mungkin gak ngerti namanya sabar, gak ngerti namanya tawadu, gak ngerti namanya toleransi. Ya, bahkan alhamdulillah ada yang nyampe kayak ngerasa wah berarti aku suci, berarti aku mulia, makanya doaku. Oh enggak lah, aslinya juga sebelum kita doa juga Allah udah tahu kita tuh mau doa apa. Ya. Terus ngapain kita tetap berdoa? Ya aslinya kan nunjukin kehambaan. Karena nanti ada momen dimana kayak misalkan, ya Allah masalahnya besar, uang gak ada, teman gak ada, kok beres?
Ternyata benar saya cuman hamba. Kalau engkau sudah tolong beres tuh, nggak ada gimana-gimana. Atau sebaliknya, ya Allah saya kira masalah ini dari awal amat sangat kecil. Uang saya ada, teman ada, kok nggak beres-beres? Ternyata benar saya cuman hamba. Engkau nggak tolong nggak bisa apa-apa. Ya, ya udah istilah lah. Tinggal kita ninggalin legasinya apa. Kadang renungannya gini ya. Kalau di masjid-masjid entah di mana aja ya, kadang kan suka tiba-tiba ada pengumuman ya, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Misal yang wafat tuh namanya umum. Punten kalau di sini ada yang namanya sama ya, misalkan ya siapa ya? Budi gitu ya. Kalau di buku bahasa Indonesia kan dulu sering banget ya Pak Budi. Ya. Kalau ini punten kalau ada yang namanya sama. Terus kan orang nanti nanya kan, kalau misalkan ternyata di komplek itu Budi itu ada 18 misalkan. Nanya kan, tak dulu itu Budi yang mana? Kan enak kan kalau ada yang jawab, itu loh yang biasa azan di masjid. Oh, Masya Allah. Kita mikir, ya Allah ini saya mati nanti Denis yang mana ya? Kayaknya kurang elok bisa itu loh Denis yang bandar judi. Aduh rusak ya. Kan udah tobat kok ya, tapi nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima ya. Ngerepot juga ya. Nah ternyata orang meninggal itu kalau ngikutin hadisnya ada istilah yang satu mustarih, yang satu mustaroh. Kata Nabi Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya setiap hamba Adam, anak Adam ini, manusia ini meninggal ini nanti dia antara dia mustarih atau mustaroh. Apa bedanya? Kalau di arti ini dua-duanya sama-sama istirahat. Ya. Tapi yang satu mustarih adalah dia orangnya beristirahat dari segalanya. Dari capeknya dunia, karena dunia tuh capek. Soleh nggak soleh, taat nggak taat, maksiat atau berbuat kebaikan, semuanya sama-sama capek. Tetap kudu capek, tetap kudu kerja, tetap aja dia ngelakuin apa aja. Dia beristirahat dari itu semua. Tapi yang mustaroh, lebih tepatnya mustaroh minhu, istirahat memang, tapi diistirahatkan darinya. Jadi segala hal diistirahatkan dari orang itu. Orang tuanya istirahat dari betapa ngerepotinnya ini anak. Tetangganya istirahat dari betapa jahatnya mulutnya. Sampai kata kasarnya mah kayak beginilah. Alhamdulillah mati juga itu orang. Ya. Nah kita tuh meninggal kayak gimana itu renungannya. Ya, udah ngelakuin apa sejauh ini? Seorang ahli tafsir dalam Islam pernah memberikan nasihat kayak gini. Kalau ada orang meninggal dalam keadaan yang memang dia hanya sibuk dan pentingin dirinya sendiri saja, beliau menyebutkan, ya inilah yang disebut kemungkinan besar adalah orang-orang yang mati dalam keadaan kerdil, mati kerdil, nggak jadi apa-apa, kecil aja udah sekedar seperti serpihan dunia, yang bahkan ketidakhadirannya malah disyukuri. Ya. Tapi orang-orang yang pada mati besar jadi kebaikan memang adalah orang-orang yang memang punten bahkan nggak peduli apapun latar belakang agamanya. Tapi kalau memang dia sibuk setiap hari cuma mikirin gimana caranya saya jadi manfaat bagi orang lain, nah itu yang lebih besar ya. Terus mengalir sehingga ya sudah nih renungannya apa yang kita berbuat. Capek sama-sama capek. Karena kalau lagi apalagi nanti Ramadan ya akan cukup banyak bicara. Kadang biasanya di pabrik karyawan sekian banyak. Kadang suka saya tanya kayak gini, Pak, Bu, kerja kalau misalkan di sini ya di Adi Persada Beton teh emang pengen dapat apa? Karena kalau sekedar pengen dapatnya duit mah punten, mendingan ikut saya ke Thailand jadi bandar judi, lebih banyak duitnya. Tapi kan mentok sama aturan Allah. Atau misalkan kayak gini, ada orang dagang kaos kaki di emper. Pak berapa Pak kaos kakinya? 10.000 Pak. Modalnya berapa? 7.000, 8.000. Ya Allah cuma 2.000, 3.000 Pak untungnya. Iya. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, Pak mau kaya mah jangan jualan kaos kaki, mendingan jadi koruptor. Masa gitu? Ya. Dijawab tapi sama bapak ini, oh kan saya sukses dagangnya bukan ketika jadi kaya, tapi ketika dagangan saya dibeli saudari saya sesama muslimah, dipakai untuk menyempurnakan nutup auratnya, kebagian pahala jariahnya mengalir meskipun saya udah wafat. Oh Masya Allah. Tergantung tujuan nih kita apa nih, ya. Ya silakan Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya.
Karena itu nanti yang nentuin capeknya kita tuh jadi sesuatu atau enggak ya. Kadang-kadang masalah itu semudah kita ganti sudut pandang. Buntar renungannya. Ada dua orang waktu itu sedekah. Sama-sama 1 juta dan 1 juta. Tapi yang satu ngambek. Yang satu bersyukur. Yang satu ngambek karena memang ya punten. Saya cita-citanya pengen jadi orang kaya. Saya nabung, saya kerja, mati-matian bisnis ini itu. Tahu-tahu ada yang minta saya mesti ngasih 1 juta. Dasar pemalas, kesel. Ya. Yang satu lagi dengan perjalanan hidupnya dia mikir, ya Allah, ternyata ini titipan. Allah mau kasih, ada tuh yang nggak capek-capek tahu-tahu dapat waris. Ada tuh yang kalau misalkan kaya itu harus dari kerja keras, harusnya tukang batu yang harusnya duitnya paling banyak. Maka ini cuma titipan. Kapan ini jadi kebaikan? Kalau saya konversi jadi pahala. Oke, kita cari. Dia ke lampu merah, ternyata lagi nggak ada yang lagi minta-minta. Dicari ke lampu merah manapun nggak ketemu. Mungkin lagi libur se-Jakarta. Ya. Udah gitu, datang lagi ke masjid-masjid. Biasa ada kotak amalnya, sekarang digembok di dalam. Nggak bisa sedekah. Pindah lagi, nyari panti asuhan. Nyampe ke panti asuhan, malah diusir, Pak. Dibilangnya gini, mohon maaf ini panti baru. Anaknya baru 2. Donatur alhamdulillah sudah cukup banyak. Punten daripada nggak amanah, nggak kepake. Bagaimana kalau disalurkan tempat lain dulu? Silakan bawa pulang, Pak. Nyampe depan pintu panti, tersungkur tuh Pak, nangis dia. Ya Allah, engkau segitu nggak pengennya nerima hamba beramal, ya Allah, dipersulit begini. Ngelihat dia nangis di depan panti, ada yang lewat. Pak, kenapa? Mau nyalurin ya? Saya tahu Pak, di situ ada yang bisa nyalurin bantuan. Serius? Tolong ajak saya. Begitu nyampe disalurin. Biasa kan orang nerima, yang nerima kan yang bilang terima kasih. Ini mah yang ngasih. Nih sedekah, makasih ya, mau jadi jalan sedekah bagi saya. Makasih ya. Lah bisa dia yang makasih. Keluar duitnya sama-sama 1 juta. Tapi yang satu ngambek, yang satu bahagia. Bedanya cuman ya tujuannya aja. Ya tujuan ini yang bikin kita ini hidup jadi enak atau enggak. Pengen selalu ngejar yang kita suka, ya ini dia capeknya. Apalagi kalau misalkan bahagianya di mulut orang. Contoh kadang ya. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas, kan ngap ya. Berhasil kelihatan langsing, wajahnya membiru ya. Punten ya kalau ada yang kesindir ya. Tapi ya capek sekali. Kita tahu emang pengen cantiknya itu fitrah, tapi kadang cara mereka untuk cantik itu masya Allah ya. Ada yang coba 2 benda ini, 1 korset, 2 high heels, dipakainya nyaman nggak? Nggak, demi tapi ya masya Allah. Tapi ya kayak gitulah ya uniknya manusia. Katanya kebutuhan manusia cuma 3, sandang, pangan, papan, terapi ternyata ada yang keempat. Kebutuhan ingin diakui orang lain. Wah, ini yang paling repot ya. Makanya ada orang punya kaki cuma 2 tapi sepatunya 50, ada. Ya. Iya maaf ya Pak. Atau misalkan beli barang ini masya Allah, ini lucunya manusia ya. Kalau kita tahu di Jakarta ya, Bapak kalau main ke Plaza Indonesia, Bapak bisa nemuin ada jam tangan seharga 5 miliar, bahkan lebih. Dan ada yang beli. Enggak, masalahnya gini, kalau misalkan itu mobil, saya cukup paham. Karena memang mobil 5 miliar, dibandingin sama mobil second 100 juta, memang larinya kencengan yang 5 miliar sih. Cuman kan ternyata jam tangan 5 miliar, sama jam tangan 35.000 yang beli di pasar ular, emang kecepatannya beda. Sama aja. Dikirain karena mahal jadi motornya kenceng sampai bisa jadi kipas angin gitu kan. Pak, jam tangan Bapak 5 miliar kelebihannya apa Pak? Ini jangan main-main kok, ini 1 jamnya setara 5 menit. Atau rusak berarti Pak kecepatan. Ngapain dipakai? Oh capek sekali masya Allah. Bu, kalau lihat bapak-bapak lagi hobi-hobinya nge-gym ya Bu ya, pasti suka banget pakai baju yang ketat-ketat. Ya. Paling senang kalau ditanya toiletnya di mana. Pak, WC di mana? Atau jawab nah enak selesai. Mana orang juga ujiannya macam-macam. Pak, ada sebagian jenis orang Pak yang ujiannya adalah memang dia mau pakai barang semahal apapun orang tetap nggak percaya Pak. Emang kayak nggak pantas pakai barang mahal aja gitu. Beneran ada loh yang kayak gitu. Karena ada kawan beli jam tangan asli ori tetap diledekin, akhirnya
setruk bon pembelian jam tangannya dikantongin, itu ikut dia kemana-mana. Tapi ya namanya netizen julid ya, itu bon siapa kamu bawa-bawa, nggak percaya ya. Walaupun juga ada yang sebaliknya, dia pakai jam tangan Murmer, beli di online, cuman 90.000, ini 90.000, oh nggak percaya. Nah, gimana biar bisa kayak gitu? Improvement ya, ada investasi leher ke bawah, ada investasi leher ke atas. Ya leher ke bawah tinggal ganti sepatu, ganti celana, ganti kemeja, ganti jam tangan, pakai jas dan lain-lain. Tapi ada leher ke atas. Dia pakai ilmu, memang benar kata Allah surat 58 ayat 11, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang yang punya ilmu. Makin tinggi ilmunya, sampai orang lain gak punya kemampuan yang dia punya, kan dicari itu. Dicari asli. Karena orang bilang, masalah kemanusiaan paling berat itu sekarang kemiskinan, kelaparan, dan kriminalitas kok. Oh enggak, kurang tepat. Lebih bahaya lagi adalah ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Karena dari nggak ada ilmu ini bisa ngerembet ke yang tadi tuh, miskin, lapar, nyolong, akhirnya kriminal. Walaupun memang di beberapa tempat, contoh di Konoha, ya kunci jawaban bisa dibeli, ijazah juga bisa langsung dibeli. Di sini kalau ada bapak yang pengen tiba-tiba jadi dokter juga bisa, ya. Cuman kan kalau nggak punya skill, keterampilan, kemampuan, lulus misalkan ya, dia tetap lulus meskipun bolos melulu ya, karena bapaknya yang punya yayasan sekolah. Nggak punya keterampilan, ya siapa orang mau miara beban? Kerja nggak ada kemampuan, sebulan pecat, sebulan pecat. Cuman orang tua aja kepalang sayang, anak jadi beban juga dipiara ya. Punten, walaupun nggak semuanya ya, tapi kadang masih menemukan ada kasus anak udah umur 30-an masih minta uang jajan ke mamahnya. Ya ada kemerosotan di situ ya. Tapi pernah lihat ada seorang, mohon maaf, ahli fotografi. Dia seumur hidup nggak pernah ngelamar kerja, nggak pernah nyebar CV. Tapi memang ya udah setiap hari belajar gimana caranya dia ahli banget dengan kameranya. Ya kira kan dia punya ilmu yang orang lain nggak punya. Orang rebutan tuh nyari, Pak saya mau nikah Pak, tolong difoto sama Bapak. Kapan Neng? Bulan depan. Oh maaf, jadwal Bapak penuh 3 bulan lagi. Nggak apa-apa Pak, saya nikahnya 4 bulan lagi aja. Yang penting Bapak yang moto ya. Ya Allah segitunya, untung cuman ganti jadwal, nggak ganti calon. Tapi ahli, ya udah dikejar kalau sudah ahli. Ya, tinggal kita mau kayak gimana nih, ya. Nah istilah, kayak sudah ketika akhirnya kerja di sini, siapa sih yang paling beruntung dari setiap perusahaan? Apakah bosnya yang paling banyak dapat uangnya? Kan aslinya mah sederhana. Sesuatu baru jadi baik itu standarnya yang saya yakini adalah yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Teman-teman mana yang paling baik? Bukan yang paling rajin traktir, tapi yang iya dia banyak bikin kita ingat sama Allah. Meskipun kadang mungkin agak bawel, ngingetin sholat melulu, ya, ngingetin zakat melulu. Dan aslinya ngajak kepada kebaikan. Kitanya aja nggak cinta kebaikan, makanya kesel. Ya. Pekerjaan yang paling baik bukan yang gaji dan fasilitasnya paling gede, tapi yang semenjak kerja di situ dahinya tambah banyak bersujud. Sekedar banyakmu kalah atau sama Firaun kayaan, kalau bicara kaya-kayaan mah. Karena suka ada orang ngeledekin kan, kalah kamu mah sama Firaun. Kenapa emang Firaun gak nurut sama Allah, tapi dia raja, kaya, tajir melintir, hidup 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, gak pernah batuk, istri soleha. Hai kamu udah gak nurut sama Allah? Kaya enggak, kesini kayak pengen minjem duit. Berkuasa enggak, biasa disuruh-suruh. Disukai enggak juga, kadang difitnah, dicaci orang. Ya kecuali setiap kali kita ninggalin sholat langsung ada transferan di rekening 3T. Kan enggak ini mah. Ya jadi udahlah, sing nurut aja. Kalau udah nurut kan istilah enak. Karena ada yang nanya kan, kok kalau memang Allah segitu hebatnya, kenapa nggak Allah kabulin permintaan semua orang? Masalahnya kalau semua permintaan dikabulin, dunia tambah kacau. Contoh, Bapak Ibu pengen sehat semuanya? Kira-kira manusia seplanet bumi pengen sehat semuanya? Dikabulin satu dunia sehat semua. Kan kasihan, rumah sakit bangkrut, apotek tutup, dokter pada nganggur. Ya, tapi kan kasihan kok orang sakit ada yang sampai meninggal loh. Bisa jadi gara-gara sakit kankernya, ada hari dia nanti bersyukur, alhamdulillah saya yang kanker ya Allah. Boro-boro pergi maksiat, tiap hari cuman terkapar sambil zikir. Dia surganya lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat.
Yang sehatnya terlalu cinta sama dunia aja kali, makanya nggak suka sakit, sukanya maksiat, ya. Atau sedunia kira-kira orang-orang pada pengen kaya? Kebanyakan iya, dan boleh silakan. Banyak sahabat Nabi yang kaya juga, tapi kayanya cuma dijadiin alat untuk tambah dekat sama Allah, ya. Tapi kalau dikabul semua satu dunia kaya, kan repot. Bangunan ini nggak akan ada, karena nggak ada yang mau jadi tukang. Jakarta udah jadi gunung sampah, karena nggak ada yang mau jadi petugas kebersihan. Bapak-bapak udah pada gondrong semua ini, karena nggak ada yang mau jadi tukang cukur. Tiap hari orang berantem aja, Pak, buangin sampah saya ada Pak, nih 1 M. Kurang ajar, kamu yang buang, nih saya kasih 2 M. Kamu yang buang, nih 4 M. Gitu aja, semuanya kaya soalnya. Jadi berantem buang sampah doang itu tuh, beradu berapa miliar. Enggak. Tapi silakan mau perannya apapun, selagi nurut sama Allah, selalu punya peluang untuk bahagia. Kalau bahagia harus dari banyak duit atau punya jabatan dulu, Allah dong yang nggak adil, kan Allah yang aturin. Ya, enggak ya. Yang pengen kaya, tapi kita nggak akan ditanya saldonya berapa. Ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Mau duitnya 100 T, tapi kalau dapatnya halal dipakainya manfaat, enggak. Daripada duit sejuta-sejutanya dapatnya dari pinjol dipakainya buat judol, rusak ya. Pengen viral? Enggak. Tapi dah ingat popularitas teh cuman alat untuk ngenalin Allah. Mumpung punya follower, kita meninggal nggak ditanya followernya berapa, tapi ditanya follower kamu ajarin apa. Pintu surga memang betul ada 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru kan belum ada. Ya. Nah, orang aja nggak bisa dibohongin, Pak. Ya Allah, ini follower 100.000, yang komen 2, beli pasti ya. Apalagi Allah dan malaikatnya udah tahu pasti ya. Karena orang bela-belain ya. Dulu ada live demi viral, live TikTok mandi lumpur, iya. Dikasih mawar, tampol sendal, iya. Ibu tahu Bu, dikasih mawar di TikTok itu kalau dirupiahin berapa duit tuh? 150 perak rupiah. Berarti kudu ketampol 100 kali dulu baru dapat 15.000 tuh nasi ayam geprek. Terkenal enggak jeding ya bibir ya. Jadi ya Allah segitunya ya. Nggak ada garisnya, nggak bisa ya. Ya punten lah, ini mah renungan aja ya. Bicara ilmu, karena biasanya ngaji itu yang nambah 2, 1 ilmu, 2 yakin. Nah bicara ilmu tuh saya yakin semua lebih mudah nyarinya ya. Karena ya ada Google, ada internet, bahkan semua orang bisa berfatwa sekarang. Tapi kan yang mahal yakinnya. Karena sebetulnya kalau bicara tahu atau tidak, saya yakin semua para maling, semua koruptor itu tahu bahwa korupsi itu perbuatan yang tidak baik. Kira-kira mereka tahu nggak kalau korupsi itu buruk? Tahu nggak? Tahu. Tidak ada mungkin ditangkap KPK ditanya, Bapak kenapa korupsi Pak? Oh, nyolong duit negara tuh nggak boleh. Iya, asal saya baru tahu. Nggak ada, nggak mungkin. Atau misalkan suami ketahuan selingkuh, digerebek sama suami dan sama istri dan anak-anaknya di hotel. Ditanya, Papa kenapa selingkuh Pak? Suaminya jawab, oh tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Saya baru tahu. Nggak mungkin ya. Ya kadang yang mahal yakin ya. Bisa jadi ada sampai pun dan ya, misalkan suami pelit sama istrinya, mungkin karena tidak cukup yakin kalau ngasih ke istri bakal Allah ganti berkali-kali lipat. Betul? Mau direkam Bu buat si bapak? Enggak lah, di sini mah dermawan semua si bapaknya ya. Ya udahlah. Yakin mahal. Dulu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam api padahal menyampaikan kebenaran. Kira-kira Nabi Ibrahim yakin tidak bahwa api itu panas? Tahu tidak? Pasti ya, api itu membakar. Tapi lihat, beliau lebih yakin tentang 3 hal daripada yakin api itu panas. Keyakinan yang pertama, kalau kata Allah saya harus mati, jangankan pakai api, nggak pakai apa-apa juga saya bisa mati. 2, keyakinan yang kedua, kalau kata Allah saya nggak akan mati, mau api, mau gempa, mau tsunami, meteor jatuh, nggak akan mati demi Allah, nggak akan kena, nggak akan jatuh sehelai rambut pun bahkan. Ya, kalau nggak kata Allah nggak ada takdirnya. Itu keyakinan yang kedua. Ketiga,
Kalau ternyata udah lakuin untuk Allah, tetap mati, maka ia yakin pasti Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal tadi daripada yakin api itu panas. Bismillah. Maka membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuk beliau. Selesai, ya. Yang mahal yakinnya. Ya, kayak gitulah. Alhamdulillah.